Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi bab 1 pada mata pelajaran IPA kelas 9 yang berjudul Sistem Reproduksi. Jadi ada beberapa submateri pada bagian ini. Salah satunya adalah tentang pembelahan sel. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di dalam tubuh manusia ada bagian yang paling kecil yang kita namai dengan sel. Nah, sel itu sendiri aktif melakukan pembelahan. Sehingga pada saat kita dewasa, maka sel di dalam tubuh kita itu mencapai kurang lebih 200 triliun. Jadi sangat banyak. Nah, jadi ada 3 alasan utama mengapa sel melakukan pembelahan. Yang pertama itu untuk pertumbuhan. Nah, jadi coba kalian bandingkan tubuh kalian sewaktu masih kecil dengan tubuh kalian sekarang. Pasti mengalami pertumbuhan, bukan? Nah, jadi itu salah satu alasan utama mengapa sel melakukan pembelahan. Salah satunya untuk pertumbuhan. Nah, selanjutnya untuk perbaikan. Jadi ketika kalian terjatuh atau luka, maka jaringan pada kulit itu juga akan rusak. Nah, untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak tersebut, maka sel perlu melakukan pembelahan. Oke, di selanjutnya untuk reproduksi. Nah, jadi untuk reproduksi ini artinya untuk menghasilkan sel-sel kelamin berupa sel sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Nah, selanjutnya pembelahan sel itu sendiri ada 2 macam. Yang pertama ada mitosis. Nah, yang kedua ada juga meiosis. Nah, ini sebentar kita akan bahas tentang mitosis terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang pembelahan, kita harus tahu dulu istilah-istilah yang sering muncul pada saat pembelahan sel. Nah, istilah yang pertama itu yang sering muncul adalah ini, kromatin. Ya, kromatin. Jadi, kromatin ini berupa benang-benang halus. Ya, seperti yang kalian lihat di gambar. Kromatin ini berupa benang-benang halus. Selanjutnya, kromatin ini bisa mengalami penebalan. Jika dia mengalami penebalan, maka namanya bukan lagi kromatin, tapi namanya kromosom. Ya, jadi ingat, kromatin ketika mengalami penebalan, maka namanya adalah kromosom. Nah, selanjutnya, kromosom ini akan mengalami pembelahan. Ketika kromosom ini mengalami pembelahan, maka namanya adalah kromatid. Nah, jadi dalam satu kromosom yang utuh ini terdapat 2 buah kromatid, ya, seperti itu. Selanjutnya kita menuju ke pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan sel induknya. Ya, kalian bisa baca, menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan sel induknya. Oke, jadi ada beberapa tahap yang dilalui. Kalian bisa menghafal dengan istilah ini, pro, m, a, t, atau promat, di mana pro adalah profase, M adalah metafase, A adalah anafase, dan T adalah telofase. Selanjutnya kita menuju ke tahap yang pertama terlebih dahulu, yaitu tahap profase. Nah, perhatikan di sini yang pertama, membran inti mulai rusak dan menghilang. Jadi membran inti yang ada di bagian sini itu mulai rusak, ya. Di sini mulai rusak dan mulai menghilang. Selanjutnya, kromatin, ingat, kromatin yang berupa benang-benang halus ini akan berubah menjadi kromosom, ya, akan berubah menjadi kromosom. Jadi yang awalnya dia hanya benang-benang halus, dia akan berubah menjadi kromosom. Nah, selanjutnya terbentuk sentrosom. Sentrosom adalah yang ini.
ada dua macam sentrosom, ada bagian atas, ada bagian bawah. Kemudian dia bergerak ke kutub berlawanan. Jadi ada yang ke atas, ada juga yang ke bawah. Nah, setelah itu terbentuklah benang-benang spindle. Ini ya yang namanya benang-benang spindle. Oke. Selanjutnya kita ke tahap kedua, yaitu tahap metafase. Nah, jadi pada metafase ini yang terjadi adalah kromosom. Jadi kromatin tadi yang berubah menjadi kromosom. Selanjutnya kromosomnya ini akan berada di tengah-tengah bidang pembelahan. Jadi dia akan bergerak ke bidang pembelahan, ke tengah-tengah yang nantinya akan siap untuk membelah. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita menuju ke fase yang ketiga atau ke tahap yang ketiga. Jadi yang tahap ketiga ini ciri-cirinya adalah kromosom, ingat, kromosom berubah menjadi kromatid. Nah, jadi kromosom tadi pada tahap kedua dia akan membelah sehingga akan menjadi kromatid. Ingat ya, kromatid itu adalah bagian dari kromosom. Oke, selanjutnya kromatid bergerak ke arah yang berlawanan. Jadi ada yang ke atas dan ada juga yang ke bawah. Nah, selanjutnya tahap yang terakhir adalah tahap telofase. Nah, apa yang terjadi pada tahap telofase ini? Yang pertama, membran inti mulai terbentuk kembali. Jadi mulai ada membran intinya. Kemudian kromatid akan berubah menjadi kromatin. Nah, jadi kromatidnya tadi dia akan berubah menjadi kromatin kembali yang berupa benang-benang halus ya. Kemudian terjadi sitokinesis. Nah, sitokinesis itu artinya adalah pembelahan. Jadi awalnya satu sel itu akan berubah menjadi dua sel sehingga menghasilkan dua sel anakan yang baru. Seperti itu, yang bersifat diploid atau yang bersifat sama dengan induknya. Nah, seperti itu. Jadi ini pembahasan tentang mitosis. Semoga dapat dimengerti penjelasan yang singkat ini. Jangan lupa untuk tetap menonton video dari channel ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.